Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10, yang insya Allah semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam wabah, virus, penyakit, dan segala macam musibah yang tidak diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini menjelaskan tentang masih di awal bab bagian dari kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain. Kitab Fathul Mu'in adalah karangan Syekh Ahmad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, yang dimana beliau adalah murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kupasan pertama yakni tentang bab sholat. Sebelum dibacakan bagaimana penerjemahan dalam bahasa Jawa Banten, mari kita bersama-sama membaca lafadznya agar dimudahkan dalam nanti penerjemahan makna ala pesantren atau nyoret kalau bahasa Jawa Bantennya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati hiya syar'an aqwalun waf'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi wa sumiyat bidzalika listimaliha ala sholati lughatan wa hiya ad-du'a wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid darurati fayakfuru jahiduha wa lam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa furidat lailatal isra'i ba'da an-nubuwati bi 10 sinina wa 3 ashhurin lailata sab'in wa 20 min rajaba wa lam tajib subha yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati utawi iki kubab ing dalem nerangaken salat. Ai hadza babu fi bayani sholati. Jadi mengandung makna dari lafadz yang tersimpan. Ai hadza babu fi bayani sholati. Walaupun terlihatnya babu sholati, tapi dibacanya utawi iki kubab ing dalem nerangaken salat. Ya syar'an. Ya salat syara'an ing dalam munggu syara', aqwalun iku sakeh ucapan, waf'alun lan sakeh perbuatan, makhsusatun kang den khususaken, kang den tentukaken. Bahasa lainnya, muftatahatun kang den buka atau kang den awali bit takbiri kelawan takbir, mukhtatamatun bit taslimi kang den tutup bitaslimi kelawan salam, wasumiyat landen arani iya sekabeh apa aqwalun wa af'alun ya landen arani aqwalun wa af'alun ilaih bizalika kelawan mengkono mau ga aqwalun wa af'alun atau dipune nyorete mudah salat. Jadi wasumiyat landen arani iya salat bizalika kelawan mengkono aqwalun wa af'alun ilaih listimalia karena ngawangkune salat ala sholati ing atase salat lughatan ing dalam mungguh bahasa wahiyalan iya salat ad-du'a iku doa wal mafrudatul ainiyatu utawi sakehe salat kang den fardukaken kang bangsa ain atau fardu ain khamsun iku 5 fi kulli yaumin wa lailatin iku 5 ing dalam saban-saban dina lan bengi maklumatun kang den kinaweruhi minadini saking agama bil darurati kelawan pasti fayakfuru jahiduha mangka kafir sapa wong kang angas atau bahasa kulane ngingkari fayakfuru mangka kafir sapa wong kang ngingkari ha ing salat
Walam tajtami' lan orang dan kumpul hadil khamsu apa ikilah 5 waktu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kadue saliyane nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lan den fardu kaken lailatul Isra'i ing dalam bengina Isra ba'da nubuwati ing dalam sewise kenabian bi asyri sinina ing dalam 10 tahun wasala sati asyurin lan telung wulan. Jadi 10 tahun telung wulan. Lailata sab'in wa ishrina min Rajaba ing dalam bengine pitu wa lailata sab'in wa ishrina min Rajaba ing dalam bengine pitu lan 20 saking bulan Rajab. Min Rajaba ing dalam bulan Rajab. Walam tajib lan ora wajib subhu yaumi tilkal lailati apa salat subuh yaumi tilkal lailati ing dalam dinane mengkono bengi ya ada mil ilmi bi kaifiyatiha karena orang anane ilmu bi kaifiyatiha kelawan tata carane atau kaifiyahe salat. Kalau dalam penterjemahan bahasa Indonesianya bab salat ya pertama adalah salat. Salat menurut syara adalah ucapan dan perbuatan yang ditertentukan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Salat dinamakan demikian karena mencakupnya salat terhadap pengertian kata salat secara bahasa yakni bermakna doa. Salat yang difardukan secara individual berjumlah 5 waktu setiap hari dan malam yang telah diketahui dari agama secara pasti, maka dihukumi kafir bagi orang yang menentangnya. Salat 5 waktu ini tidak terkumpul selain pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu difardukan pada malam Isra setelah 10 tahun kenabian lebih 3 bulan. Tepatnya terjadi pada malam 27 bulan Rajab. Salat subuh dari malam itu tidak diwajibkan sebab belum mengetahui tata caranya. Anak-anakku sekalian siswa-siswi kelas 10, baiklah Bapak akan menjelaskan dari apa yang dipaparkan petikan atau kutipan teks atau nas dari kitab Fathul Mu'in dari bab salat. Di sini dijelaskan bahwa salat secara bahasa adalah ad-du'a, sedangkan secara istilah adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Salat menurut syara ialah segala ucapan dan perbuatan yang ditentukan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi itu adalah pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Makanya salat itu di dalamnya mencakup segala perbuatan dan ucapan tapi yang ditentukan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan perintah agama, yakni yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagaimana yang tersusun dalam 17 rukun. Dalam 17 rukun salat. Sengaja Bapak lampirkan referensi dari kitab Fathul Qorib, bukannya mengambil referensi kitab yang di bawah Fathul Mu'in, bukan, tapi Bapak hanya sekedar mengingatkan referensi kitab-kitab yang di bawah Fathul Mu'in dalam artian yang isinya mukhtasar atau ringkasan-ringkasan ilmu fikih yang sangat bermanfaat sekali jika kita ambil. Dari rukun tersebut ada 17 rukun yang di dalamnya termasuk ke dalam pengertian salat secara istilah, yakni segala ucapan dan perbuatan yang ada di dalam salat. Yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu. Jikalau memang tidak mampu dalam artian dia ada halangan sakit yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri, boleh tidak berdiri. Tapi kalau tidak mampu, kalau mampu harus berdiri. Kalau salat fardu. Yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram setelah kita niat berdiri tegap, kita mengangkat tangan sambil
takbir Allahu Akbar, itu adalah takbiratul ihram. Setelah itu baca Al-Fatihah. Jangan lupa kita baca Al-Fatihah, jangan sampai tertinggal, karena ketika kita tidak mengucapkan Al-Fatihah, otomatis sholat kita tidak sah. Kelima sekaligus keenam, ruku dan tumak ninah. Apa tumak ninah? Tumak ninah itu adalah istirahat sejenak. Ketika kita setelah melaksanakan ruku, kita jangan langsung, dalam artian kita jangan langsung i'tidal terus langsung sujud, tidak, tapi kita istirahat sejenak gitu. Tumak ninah, i'tidal, tumak ninah. Selanjutnya ke-9 ke-10 sujud dan tumak ninah. Ke-11 12 duduk sekaligus tumak ninah. Ke-13 duduk terakhir, 14 tasyahud akhir, 15 sholawat, 16 salam, dan 17 tertib. Jadi dari 17 rukun itu harus ada di dalam sholat yang kita kerjakan. Contoh, jikalau dari salah satu rukun ini tidak terlaksana, otomatis bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Contohnya, misalkan di sini ada rukun yang terakhir atau rukun yang pertama niat. Kita tidak niat, langsung takbiratul ihram saja terus sampai salam, tapi tidak niat, itu sholatnya tidak sah karena tidak mencapai atau tidak terlaksananya salah satu rukun dari rukun sholat. Ini Bapak ambil referensi kutipan screenshot dari kitab Fathul Qorib, Matan Takrib. Sengaja kalau Fathul Qorib terlalu banyak, Bapak ambil kitab Matan Takrib. Di situ sudah pampang banyak dari apa yang disebutkan dalam 17 rukun salat. Kok kenapa ini arkanu sholati samaniyata asyara ruknan? Warkanu sholati samaniyatu asyara ruknan. Kenapa? 18 tapi tadi disebutkan 17. Kita lihat bahwa yang nomor 17 dalam artian di sini ada garis bawah hazal qaul dhaif. Di sini jelaskan bahwa niat keluar dari sholat atau niat keluar atau mengakhiri sholat itu tidak termasuk ke dalam rukun sholat. Ini adalah salah satu pendapat qaul ulama yang ada di pendapatnya tercatat di dalam kitab Fathul Qorib. Makanya lebih masyhurnya rukun sholat ada 17 rukun sholat. Kembali kepada awal tadi tentang definisi sholat, baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara istilah sudah tadi, salah satunya adalah bagaimana pengertian sholat itu menurut bahasa dan menurut istilah. Selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa sholat 5 waktu di setiap hari dan malam sudah diketahui secara pasti dalam agama adalah jumlahnya 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya, fayakfuru jahiduha, maka kafir orang yang mengingkari. Mengingkari dalam artian apa? Mengingkari sudah dia tidak melaksanakan sholat, ditambah menyepelekan sholat. Contohnya, misalkan ada si A, dia tidak melaksanakan sholat subuh, menyepelekan dan bahkan menghina sholat. Dia berkata bahwa buat apa sih sholat subuh? Sugih ore, kalau bahasa kitanya ya, kayak tidak. Hidup gini-gini aja, buat apa sholat? Ketika dia mengucapkan seperti itu, dia sudah meninggalkan sholat, dia mengingkari sholat, dan dia menyepelekan sholat, dia bisa-bisa jatuh ke dalam kekufuran, dalam artian bisa-bisa ia murtad. Kenapa? Karena ia mengingkari dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam tajtami hadhil khams li huiri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat 5 waktu ini terkumpul hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, difardukannya ketika malam Isra setelah kenabian Nabi, ya, setelah 10 tahun 3 bulan masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab tanggal 27. Jadi awal mula diperintahkannya salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah salah satu proses, ya, awal mula kewajiban kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra wal Mi'raj.
Jadi kisahnya bahwa ketika Isra wal Mi'raj, apa itu Isra dan Mi'raj? Isra itu perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, itu adalah Isra. Sedangkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, itu adalah Mi'raj. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. 50 waktu, 50 waktu sangat banyak sekali. Namun karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajukan dispensasi, mengajukan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Walaupun kita sholatnya 5 waktu, tapi insya Allah Allah membalas kita dengan pahala mengerjakan sholat 50 waktu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini hanya itu saja dulu. Kita jumpa lagi pembahasan kedepannya, melanjutkan pembahasan yang sekarang. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.